Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ibadah yang boleh kami ikuti di rumah kami masing-masing. Dan kami juga ingin mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan Engkau sendiri yang akan berkata-kata, berbicara di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk melaksanakan kebenaran firman dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah, kami siap, sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata janji siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, hal apa kira-kira yang kita tangkap dari pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Rasul Paulus menulis surat ini dengan suatu tujuan yang pasti, yaitu ia ingin menjawab atau menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Masalah apakah itu? Kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, persoalan atau masalah yang dibicarakan Paulus itu ada hubungannya dengan hal perjamuan atau makan bersama. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata perjamuan, maka kata ini tentunya mengingatkan kita pada sakramen perjamuan kudus, ya, yang biasa kita ikuti dalam setiap ibadah kita di gereja. Sejak kemunculannya di dunia ini, gereja telah merayakan perjamuan kudus itu sebagai sebuah perintah yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Karena itu ayat 23 tadi, Paulus menegaskan bahwa apa yang telah diteruskan Paulus itu telah dia terima sendiri dari Tuhan. Jadi perjamuan kudus merupakan perintah yang Tuhan sampaikan untuk dilaksanakan oleh kita sebagai umat Tuhan. Melalui perjamuan kudus, saudara-saudara, kita mengenang atau memperingati kembali kematian atau pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam perjamuan kudus yang kita rayakan, kita boleh memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Karena perjamuan kudus adalah
bagian dari ibadah, maka perjamuan itu seharusnya berjalan atau berlangsung dengan baik dan hikmat. Tetapi dalam kenyataannya, di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus, perjamuan itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi dalam perjamuan atau dalam pertemuan jemaat, Paulus menyebutkan bahwa perjamuan atau pertemuan itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkannya. Rasul Paulus menyebutkan bahwa perjamuan di dalam jemaat Korintus tidak mendatangkan kebaikan, tetapi keburukan. Lihat ayat yang ke-17. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab masing-masing orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi masing-masing orang ketika mereka datang ke dalam perjamuan, khususnya orang-orang kaya, ketika mereka datang ke dalam perjamuan dan membawa makanannya sendiri, mereka tidak lagi peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Rasul Paulus menyebutkan bahwa mereka makan makanan mereka sendiri dan mereka tidak mau berbagi dengan orang lain, dengan saudara seimannya yang miskin, yang datang belakangan. Dalam perjamuan di jemaat Korintus yang nampak adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri, lalu ada mabuk-mabukan, bahkan terjadi kekacauan serta pertikaian dan perpecahan. Dari perpecahan dan pertikaian itu Paulus melihat, saudara-saudara, ada ujian yang harus dialami oleh jemaat. Lewat ujian itu akan terlihat sebenarnya karakter atau sikap atau sifat dari setiap orang Kristen. Apakah mereka termasuk orang-orang Kristen yang egois, atau orang-orang Kristen yang hanya mementingkan diri sendiri, atau mereka adalah orang Kristen yang memiliki kasih dalam kehidupan mereka. Seharusnya mereka, ketika mereka telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi bagian dari persekutuan umat, mereka diingatkan untuk terus memelihara kasih persaudaraan dan kepedulian dalam kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Jadi intinya sebenarnya Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Korintus, kenapa terjadi kekacauan dalam perjamuan? Karena masing-masing orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena itu dia mengatakan agar orang-orang Kristen itu jangan hanya mementingkan atau memikirkan kepentingannya sendiri. Karena ketika hal itu yang terjadi, maka yang muncul dalam kehidupan persekutuan adalah kekacauan dan perselisihan, bukan sukacita dan damai sejahtera. Karena itu ketika jemaat berkumpul untuk makan bersama, Paulus mau mengingatkan bahwa kegiatan makan bersama itu memiliki makna rohani atau makna spiritual yang mendalam. Karena perjamuan itu sesungguhnya mengingatkan jemaat dan kita sekalian akan persekutuan kita dengan Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita, dan juga persekutuan kita dengan sesama. Sehingga dalam perjamuan itu harus nampak nilai-nilai kasih, nilai-nilai kepedulian sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perjamuan atau kehidupan persekutuan kita diingatkan bahwa ada saudara-saudara kita yang masih hidup dalam kesusahan, hidup dalam keterbatasan. Apalagi kita tahu juga dalam situasi sekarang ini di mana semakin banyak orang yang hidup dalam kemiskinan akibat dari dampak dari pandemi COVID-19. Dan karena itu saudara-saudara, kita harus memiliki empati dan kepedulian kepada mereka yang hidup dalam kekurangan. Karena itu marilah saudara-saudara kita nyatakan kepedulian dan kasih kita dengan bersedia untuk berbagi berkat dengan orang lain, khususnya terhadap saudara-saudara seiman kita yang masih berada dalam kesusahan. Saudara-saudara, dengan kita menolong orang yang menderita, sesungguhnya itu adalah wujud konkret
dari kasih dan pelayanan kita sendiri kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu perbuat untuk saudara-saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku. Ingatlah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita sehingga kita diselamatkan. Hidup kita juga sudah diberkati di dalam segala hal. Karena itu kita mensyukuri. Kita harusnya mensyukuri segala berkat dan keselamatan dari Tuhan itu melalui ibadah, melalui perjamuan yang kita ikuti bersama-sama. Namun tidak cukup jika kita hanya mengikuti ibadah-ibadah yang sifatnya ritual saja. Ibadah-ibadah yang sifatnya ritual yang kita laksanakan di gereja atau mungkin di rumah kita masing-masing pada saat ini. Karena masih ada ibadah yang lain yang harus kita nyatakan. Ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melaksanakan tugas pengutusan kita, yaitu kita melaksanakan ibadah yang bersifat aktual. Jadi ibadah aktual kita nyatakan tentunya melalui pelayanan kasih atau pelayanan diakonia yang dapat kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan lapar, yang dalam keadaan haus, yang telanjang, yang tidak memiliki tempat untuk berteduh. Karena itu dalam masa pandemi COVID-19 ini, mari saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian, mari kita tergerak untuk peduli dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan susah. Khususnya kepada jemaat Maranatha di Pematang Siantar. Mari kita belajar untuk saling berbagi. Jangan kita seperti jemaat di Korintus yang serakah, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga ketika mereka mengadakan perjamuan itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Padahal lewat perjamuan itu seharusnya mereka diingatkan akan kasih Tuhan, akan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dia sudah memberikan tubuh dan darahnya. Karena itu lewat perjamuan kita juga makan roti dan minum anggur. Jadi roti ini mengingatkan kita juga akan kebutuhan hidup sehari-hari yang tentunya semua orang membutuhkan hal itu. Karena itu saudara-saudara, marilah kita nyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih dan kebaikannya lewat tanda perjamuan itu. Lewat roti dan anggur yang sudah kita terima. Jadi itulah yang melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan tubuh dan darahnya. Ia sudah mencurahkan tubuh dan darahnya di atas kayu salib sehingga dosa-dosa kita diampuni. Bahkan kita juga boleh menerima kehidupan yang kekal. Karena itu kita yang sudah diberkati secara melimpah, marilah kita membuka hati untuk menolong setiap saudara-saudara kita yang benar-benar berada dalam kekurangan. Biarlah apa yang dapat kita lakukan itu boleh menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi namanya. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, berikanlah tanganmu untuk melayani dan berikanlah hatimu untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.